Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farisa Kapodiah dan saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus SDM dari PT Maybank. Kasus Maybank coreng kepercayaan nasabah. Yang pertama adalah profil perusahaan. Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan regional maupun internasional dari grup Maybank, menyediakan serangkaian produk dan jasa konferensi bagi nasabah, individu maupun korporasi. PT Maybank Indonesia adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Melayang Banking Berhad atau Maybank, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia, yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988, dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terkemuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia pada 1989. Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa konferensi bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan community, financial service, atau perbankan retail dan perbankan non-retail, dan perbankan global, serta pembiayaan otomotif melalui intensitas anak yaitu Wom Finance untuk kendaraan roda 2 dan Maybank Finance untuk kendaraan roda 4. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking. Selanjutnya adalah peran pada kasus, yaitu ada Winda Earl selaku korban, kemudian Albert selaku kepala cabang Maybank Cipulir atau sebagai pelaku. Selanjutnya ada Herman Munardi, yaitu ayah korban yang ikut terseret karena didaftarkan asuransi prudensial oleh Albert tanpa sepengetahuannya dengan dana sebesar 4,8 miliar dan Albert mencairkannya ke dalam rekeningnya tanpa sepengetahuan Winda. Kemudian adalah rekan-rekan kantor Albert yang menerima uang transfer dari rekening Winda yang dilakukan oleh Albert sendiri. Selanjutnya ada PT Prudensial yang ikut diperiksa karena adanya aliran dana sebesar 6 miliar yang dilakukan Albert atas nama Winda. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target cabang agar membesarkan nama Albert serta mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah permasalahan bermula saat Winda Earl, yaitu korban, datang ke Maybank Indonesia lalu ditawari oleh Albert selaku pelaku yang juga kepala cabang untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan pelaku terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Namun ternyata Albert selaku kepala cabang tidak benar-benar membuatkan rekening berjangka sesuai yang dijanjikan di Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban, yaitu Winda, percaya pada dirinya bahwa sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban kepada rekan-rekannya, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Korban sendiri baru mengetahui uangnya dipakai pelaku saat dirinya mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp600, sementara di rekening ibunya tinggal menyisakan uang Rp17 juta. Latar belakang terjadinya permasalahan. Tersangka pembobolan dana nasabah Maybank, yaitu kepala cabang Maybank Cipulir, tersangka menyalahgunakan wewenang dengan memainkan saham BNII di Bursa Efek Indonesia dan menguras uang sejumlah 22 miliar dari tabungan milik Winda Earl. Tidak hanya itu, ia juga mentransfer ke rekening beberapa temannya. Keterangan polisi menyebut uang nasabah ini diambil untuk investigasi agar mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Transaksi pembelian rumah, kebutuhan Albert sehari-hari, serta menaikkan keuntungan pribadi dan juga cabang Cipulir. Solusi dan saran dari kasus ini, pihak bank harus menjamin dan menjaga kepercayaan nasabah. Pihak bank harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi kepada nasabah. Sebagai nasabah, jangan mudah tergiur dengan iming-iming sebuah program tanpa melihat detail perjanjian. Nasabah harus lebih waspada dan memiliki kesadaran atau otorisasi akun keuangan miliknya. Pelajaran penting bagi nasabah maupun perbankan untuk selalu waspada terkait adanya fraud di balik baik dari pihak internal
baik maupun pihak di luar bank. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan bank, indikator lemahnya sistem pengawasan itu, dan terjadinya manajemen fraud yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan belum maksimalnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap sektor perbankan. Selanjutnya, pengawasan perbankan menjadi tugas utama dari OJK. Karena itu, OJK tidak cukup hanya meminta bank untuk meningkatkan pengawasan internalnya atau meminta bank melakukan investigasi, tetapi OJK harus melakukan mediasi antara perbankan dengan nasabah yang dirugikan. Mediasi sangat diperlukan untuk menjamin dan memastikan hak-hak konsumen sebagai nasabah Maybank telah dipenuhi. Kasus ini jangan hanya berhenti pada ditetapkannya oknum bank, yaitu Albert selaku kepala cabang atau sebagai tersangka, akan tetapi kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas dengan pertanggungjawaban dari semua pihak yang memiliki kaitan dengan kasus ini. Sekian analisis, kasus SDM yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.